Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita masih melanjutkan membahas mengenai tugas dan wewenang lembaga negara di Indonesia. Kemarin sudah beberapa lembaga kita bahas, di antaranya ada MPR, Presiden, DPR, DPD. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai lembaga lainnya, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung ini adalah peradilan tertinggi di negara kita. Dan perlu kita ketahui bahwa peradilan di Indonesia ini dapat dibedakan menjadi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum misalnya berkaitan dengan pidana secara umum, perdata untuk non-muslim. Nah, peradilan agama ini adalah perdata untuk agama, misalnya perceraian, perbuatan hak asuh, dan lainnya. Kemudian peradilan militer ini adalah dikhususkan untuk mengadili berkaitan dengan petugas militer, misalnya TNI dan Polri. Dan yang terakhir ada peradilan tata usaha negara. MA ini memiliki kewenangan mengadili khusus hukum pada tingkat kasasi. Jadi nanti kalau yang namanya peradilan itu ada tahapannya. Misalnya mulai dari pengadilan negeri. Nah, kalau tidak puas bisa naik banding ke pengadilan tinggi. Nah, kalau tidak puas lagi baru kita bisa kasasi ke tingkat MA. Itu adalah proses peradilan di Indonesia. Ada tahapannya sampai yang tertingginya adalah kasasi yang ada di kewenangan Mahkamah Agung. Lanjut, Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga baru setelah amandemen. Wewenangnya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik. Jadi kalau ada partai yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang dasar dan Pancasila, kewenangannya ada di MK khusus, tidak di Mahkamah Agung. Kemudian memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, misalnya pilkada, pilpres. Nah, ketika pemilihan itu merasa kubunya masing-masing merasa ada penyelewengan atau pelanggaran dalam pemilihan, nah, boleh dibicarakan atau dibawa ke ranah hukumnya ke Mahkamah Konstitusi. Lanjut, ada KY. KY ini juga lembaga baru setelah amandemen. Kewenangannya adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Selanjutnya yang terakhir adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK ini berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, dan menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan, meminta keterangan dan dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintahan seperti
melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan lain-lain. Ini kaitannya dengan keuangan negara. Itu adalah beberapa lembaga negara yang ada di Indonesia. Untuk tugas, silakan kalian kerjakan LKS halaman 59 bagian C yang menjodohkan pernyataan-pernyataan berikut dengan pilihan jawaban yang tersedia. Jadi silakan kamu kerjakan dulu, baru nanti isi di link yang akan Ibu berikan. Cara mengisinya hanya menulis abjad pilihannya dengan menggunakan huruf kapital. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.